seorang ilmuwan Swedia, Svante Arrhenius, melakukan studi terhadap konduktivitas listrik dari berbagai macam larutan elektrolit, termasuk di dalamnya larutan asam. Dari eksperimennya ini, Arrhenius berpendapat bahwa setiap elektrolit ketika berada dalam larutannya akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik, yaitu karena terbentuk ion-ion bebas di dalam larutan. Kemudian ditemukan fakta yang sangat menarik dari percobaan spesifik yang dilakukan oleh Arrhenius pada larutan-larutan asam. Ketika dialir listrik, semua larutan asam ternyata menghasilkan gas yang sama, yang kemudian Arrhenius identifikasi sebagai gas hidrogen. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi reduksi ion H+ di dalam larutan asam. Nah, dari fakta-fakta yang Arrhenius temukan ini, kemudian dia mengungkapkan teori tentang asam yang akan mengubah pandangan semua ilmuwan dunia, bahwa asam menurut Arrhenius merupakan senyawa yang ketika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menghasilkan ion hidrogen atau H+. Teori ini juga menjawab bagaimana senyawa asam dapat berasam-asam. Nah, reseptor pada lidah menerjemahkan kandungan ion-ion H+ dalam larutan asam sebagai rasam-asam. Lalu bagaimana dengan pertanyaan kakak di awal tadi? Apakah rasam-asam pada jeruk dan cuka disebabkan oleh senyawa yang sama? Begini teman-teman, jeruk dan cuka mengandung senyawa yang bersifat asam, yang artinya senyawa tersebut dapat melepaskan ion H+ pada larutannya. Sehingga ketika kita makan jeruk dan cuka, maka reseptor pada lidah akan menerjemahkan kandungan ion H+ sebagai rasa asam. Namun, terdapat perbedaan bahwa senyawa asam pada cuka merupakan asam asetat, sedangkan pada jeruk berupa asam sitrat. Namun fakta menariknya, rasam asam ini tidak tergantung dari jenis senyawa asamnya, namun hanya tergantung dari jumlah atau konsentrasi dari ion H+. Sehingga semakin tinggi konsentrasi dari ion H+, rasanya akan semakin masam. Kemudian pertanyaan berikutnya teman-teman, bagaimana proses disosiasi senyawa-senyawa asam ini di dalam air? Ingat, ketika senyawa asam terdisosiasi di dalam air, maka akan menghasilkan ion H+. Pastinya juga akan menghasilkan ion negatif atau anion. Misalnya saat kita melarutkan asam klorida atau HCl ke dalam air, maka HCl akan terdisosiasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Arrhenius memberikan definisi terhadap basa, yaitu senyawa yang akan terdisosiasi menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Teori ini juga menjawab pertanyaan, mengapa senyawa basa rasanya pahit? Nah, reseptor pada pangkal lidah menerjemahkan kandungan ion-ion hidroksida dalam larutan basa sebagai rasa pahit. Lalu pertanyaannya, apa hubungan rasa pahit dari pare dengan sifat basa, teman-teman? Begini, pare merupakan jenis sayuran yang banyak mengandung senyawa kuinin dengan rumus molekul C20H24N2O2 yang merupakan basa lemah. Hal tersebut menjawab kenapa pare rasanya pahit, karena kandungan senyawa basa yang ada dalam sayuran pare tersebut. Sehingga ketika kita memakan pare, maka reseptor di pangkal lidah akan menerjemahkan ion OH- yang dihasilkan kuinin pada pare sebagai rasa pahit. Nah, kuinin ini ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan teman-teman. Salah satunya sebagai bahan analgesik atau obat menahan rasa sakit, serta mengatasi gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, hingga asma. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana ya proses disosiasi dari senyawa basa ini di dalam air? Ingat, ketika senyawa basa terdisosiasi di dalam air, maka akan menghasilkan ion OH-. Pastinya juga akan dihasilkan ion positif atau kation. Misalnya, ketika kita melarutkan natrium hidroksida atau NaOH di dalam air, maka
NaOH akan terdisosiasi menjadi ion OH- dan juga dihasilkan ion positif berupa ion Na+.